Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Pandra Alisma SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Mahasiswa PPG guru tertentu BEK 2 tahun 2025 dengan NIM 2112500807 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Dejamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan materi pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Nanda? Masih semangat pagi ini? Coba kita padu semangatnya dengan takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih atas semangatnya. Apakah kalian tadi sudah berdoa? Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Siap, bro. Belum belajar, mari berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, sebelum kita lanjutkan materi kita, Pak mau cek dulu kehadiran Anda semuanya. Ya. Dengarkan absennya. Akifah Alia, Ahmad Fadli, Pak, ya. Aini Arga Putri, Amanda Anggraini, Devandri Putra, Dita Sabtu, Kairatul Wahyu, Kairunisa, Nia Rahma Putri, Nuri Azila, Hidayah, Bisa Mawardini, Rifaldo. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, sehingga dengan nikmat Allah itu kita bisa hadir di ruangan Maka salawat dan salam sama dengan Nabi Muhammad itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anda semuanya, sebelum kita lanjutkan, Pak, ada satu teka-teki untuk kita semuanya. Tahu tak kalian ada buah-buahan yang namanya terdiri dari satu huruf dan satu angka? Dan tahu apa nama buah-buahannya? Dia terdiri satu huruf, satu angka. Ada satu buah-buahan. Buah-buahan namanya terdiri dari satu huruf, satu angka. Apa? Delima, betul. Oke. Satu ya. Oke. Ya, itu mengasah otak kita. Ya, tadi ada satu buah-buahan, satu yang namanya hanya satu huruf dan satu angka, yaitu D5. Ya, ini satu. Oke, hari ini materi kita yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Ya. Jadi hari ini materi kita tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah mendengar kata-kata zina atau pergaulan bebas. Ya, sudah pernah dengar kan? Lain. Karena sering terdengar oleh kita, ada orang menyebut pergaulan bebas, perbuatan zina. Nah, menurut kalian atau sepengetahuan kalian, apa itu yang dikatakan dengan pergaulan bebas? Pergaulan yang melewati batas. Jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang melewati batas atau pergaulan tanpa kontrol atau pergaulan yang tidak terkontrol. Ya. Kemudian zina. Zina itu apa? Zina itu adalah perbuatan tercela atau hubungan suami istri yang belum nikah. Ya, jadi itu yang dikatakan dengan perbuatan zina. Oke. Jadi anda semuanya, hendaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan kita mempelajari materi ini, materi pergaulan bebas dan zina ini, hendaknya tujuan kita mempelajari materi ini, kita bisa terhindar dari perbuatan tersebut. Kita bisa terhindar dari perbuatan zina maupun pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini anda semuanya, itu tujuan dari pembelajaran ini, untuk menanamkan keimanan di dalam diri kita, dan juga kita hendaknya terbebas dari perbuatan-perbuatan tercela. Pengertian zina. Zina itu secara bahasa berasal dari kata zana yazni, artinya hubungan persetubuhan. Sedangkan secara istilah atau secara syar'i, zina itu adalah hubungan biologis layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syarak atau syariat Islam.
Nah, jadi perbuatan zina itu menurut Islam hukumnya haram dan termasuk kepada dosa besar atau perbuatan keji. Kemudian dalil yang melarang atau dalil yang melarang perbuatan zina. Maksud dari ayat ini penekanan muslim. Kata Nabi Muhammad dalam hadis ya. Kemudian zina itu ada dua macam. Yang pertama ada zina hakiki atau zina sesungguhnya. Ya, zina hakiki ini kemudian terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya zina mufsah. Yang mana zina mufsah ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah secara sah menurut syariat Islam dan juga undang-undang negara kita. Jadi dia sudah pernah menikah, kemudian dia berbuat zina. Ya, itu namanya zina mufsah. Dan bagi pelaku zina mufsah ini hukumnya dia itu dirajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia. Masih pelaku zina tadi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya zina ghairu muhsan. Pelaku sudah balik berakal sehat ya, merdeka dan belum pernah menikah. Jadi kalau ada ya, dia sudah dewasa, sudah balik, kemudian dia belum pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuannya belum pernah menikah. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka itu namanya zina ghairu muhsan dan hukumnya menurut Islam yaitu hukum derah atau hukum cambuk. Ya. Kedua ada namanya zina majazi atau zina al-laman. Ya, itu zina yang kedua. Nah, kalian tahu dah? Ada yang tahu dah jenis-jenis zina ini? Zina majazi itu atau bahasa kitanya zina kecil. Nah, ada yang tahu macam-macam zina kecil? Ya, seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi tadi, zina kecil itu yang pertama adalah zina mata, kemudian zina mulut, kemudian zina hati, zina telinga. Ya, itu adalah tergolong kepada perbuatan zina kecil. Ya. Di zina kecil itu ada 5 macam. Pertama zina mata, memandang lawan jenis. Ya, baik laki-laki memandang perempuan atau perempuan memandang laki-laki, ya, dengan penuh syahwat atau penuh nafsu. Nah, jadi kalau kita memandang lawan jenis kita dengan memakai syahwat atau memakai nafsu, maka itu termasuk kepada perbuatan zina mata. Ya. Kemudian yang berikutnya zina lisan atau zina ucapan. Kita berbicara, mengucapkan sesuatu atau mengajak lawan jenis kita berbicara yang bisa mendatangkan syahwat bagi lawan jenis kita atau lawan bicara kita.
Kemudian zina tangan. Nah, berpegangan tangan dengan lawan jenis yang mengandung syahwat atau nafsu. Kemudian zina kaki, yaitu melangkahkan kaki menuju tempat-tempat maksiat atau perbuatan terlarang. Kemudian zina hati atau zina kalbi atau kalbu, berangan-angan dalam hati kita atau menghayal dalam hati kita, membayangkan sesuatu yang bisa mendatangkan syahwat. Nah, itulah macam-macam zina. Sampai di sini paham tentang zina? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau paham tentang zina, kita lanjutkan tugas berkelompoknya. Kalian kerjakan, kalian rumuskan masalah yang terjadi di masyarakat kita. Oke, ada 5 macam masalah atau rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya. Nah, jadi silakan kalian diskusikan materi ini. Kalian selesaikan permasalahan ini secara berkelompok. Silakan kalian selesaikan, kalian diskusikan, kalian cari jawabannya di kelompok diskusi ya. Nah, jadi Pak berikan waktu kepada kalian 30 menit untuk menyelesaikannya, mendiskusikannya. Silakan dicari jawabannya. Nanti kalau sudah dapat, kita minta untuk menyampaikan hasil temuannya. Sudah bertemu penyelesaian masalah yang kita hadapi ini? Sudah? Nah, kalau sudah, kita tampilkan apa yang kalian temukan dari diskusinya tentang masalah yang ada ini. Nah, pertama kita minta kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya berkaitan masalah yang kita hadapi ini. Nah, jadi kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menyampaikan temuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjawab pertanyaan yang sama satu. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan tentang pertentangan agama dan sosial? Menurut pandangan agama, pergaulan bebas adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar batas-batas moral dan norma agama seperti berduaan tanpa melarang, berpacaran dengan perilaku tidak sopan, atau melakukan kontak fisik yang dilarang seperti berhubungan dan berpelukan. Berikan aplaus. Oke, itu tadi yang ditemukan oleh kelompok 1 berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Kita minta kepada kelompok lain, baik kelompok 1, 2, dan 3 untuk menanggapi, mungkin kalau ada berupa tanggapan, saran, kritik, atau pertanyaan. Kita untuk sesi pertama kita buka dulu masing-masing kelompok memberikan 1 tanggapan atau kritik dan sarannya. Dipersilakan dulu kepada kelompok 2. Ya, kepada kelompok 2 silakan. Sulit dijelaskan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 kan? 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa dalam tidak terlalu cepat dan juga sebaiknya menerapkan hadis yang bisa menguatkan pendapat tersebut. Dan sekian mungkin kritik dan saran dari kami. Mohon maaf kepada teman-teman yang salah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 1 ditanggapi. Baiklah, saya menerima pemegang saran dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razik dari kelompok 2. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 10. Jika di antara kalian pernah melihat seorang muslim, baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel Salah. Saya ingin bertanya kepada jelaskan apa yang telah ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan juga jelaskan Ya, kita berikan dulu akses untuk kelompok 4. Silakan kelompok 1 ditanggapi. Menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah antara laki-laki dan perempuan yang melakukan batas-batasan moral dan agama, seperti berdoa Nah, yang lain dengarkan dulu. dan orang pacaran. Baiklah, terima kasih kelompok 1 telah menjelaskan pertanyaan dari saya. Saya menerima. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 dan juga kelompok 2, 3, dan 4 yang telah menanggapi pertanyaan atau menanggapi temuan yang ditemukan oleh kelompok 1 tadi. Sekarang kita minta kelompok 2 untuk menyampaikan temuannya yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas dan zina antara remaja. Menjadi 3 faktor, yaitu ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor ekonomi dan pendidikan. Di mana faktor internal itu dari dalam diri remaja. Yang pertama, moral dan iman. Artinya pengembangan agama dan hanya pengendalian diri membuat remaja tergoda oleh hawa nafsu dan pengaruh negatif di lingkungan. Yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi, yaitu masa remaja adalah masa pencarian jati diri, di mana rasa ingin mencoba hal baru sering atau bentuk kebebasan pribadi. Yang kedua, faktor eksternal, lingkungan dan sosial. Yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua, minimnya komunikasi dan perhatian dari orang tua membuat remaja mencari perhatian di luar rumah, termasuk dalam pergaulan yang salah. Yang kedua, pergaulan yang salah, peer pressure, yaitu tekanan dari teman sebaya sering membuat remaja mengikuti gaya hidup bebas agar dianggap gaul atau diterima kelompok. Yang ketiga, pengaruh media massa dan media sosial, akses mudah terhadap konten pornografi, film, dan media yang menormalisasi seks bebas sangat mempengaruhi pola pikir remaja. Yang keempat, lingkungan sosial yang transmisif, artinya masyarakat yang mulai melonggar terhadap nilai moral dan agama menjadikan perilaku tidak semena seolah-olah wajar. Yang kelima, kurangnya pendidikan seks yang benar. Banyak remaja tidak mendapatkan pemahaman yang sehat tentang batasan pergaulan dan tanggung jawab terhadap hukum dan moral. Yang ketiga, faktor ekonomi dan pendidikan. Pertama, itu ada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebagian remaja terjerumus dalam pergaulan bebas atau zina karena kebutuhan
prostitusi dan terselubung. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang akibat pergaulan bebas menjadikan remaja lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup negatif. Oke, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan semuanya berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Ini kita berikan akses dulu kepada Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menanyakan ke kelompok 2, yaitu menjelaskan menurut pandanganmu jika seseorang itu sudah menikah tapi orang tua dari pendidikan tersebut tidak mau menikahnya, dan menjelaskan jika anak itu sudah lahir, apakah menurut agama anak itu sah atau dicap sebagai anak pendidikan. Oke, terima kasih kita kepada kelompok 3. Kita berikan kesempatan kelompok 3 dulu. Ya, silakan kelompok 2 mungkin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang dimana pertanyaan kedua itu apakah anaknya tidak daripada seorang pendidikan tersebut. Tentunya seorang anak yang lahir dari seseorang atau seorang ibu itu akan tetap menjadi anak dari seorang yang dia lahirkan itu. Contohnya, walaupun dia berzina atau tidak, tetapi anak yang dilahirkan itu adalah anaknya. Dan pertanyaan yang pertama, jika berzina tersebut orang tuanya tidak setuju mereka dinikahkan, maka tanggapan kami sebaiknya orang yang telah melakukan perzinahan itu sebaiknya dinikahkan, karena mereka telah melanggar banyak hal menurut agama dan banyak membuat nyamanan bagi masyarakat lainnya karena perbuatan mereka yang tidak senonoh. Karena itu mereka telah melanggar hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Sebaiknya mereka mendapatkan ganjaran akan hal tersebut dengan menikahkan mereka, karena jika suatu pembina telah melakukan hal tersebut dan diketahui perempuan itu mengalami kehamilan, maka harusnya kami benar ya. Baik, Oke, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 2 yang telah kelompok 3 yang telah mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 dan kelompok 2 telah menjawab dengan baik. Nah, mungkin berikutnya ada pertanyaan dari atau saran dari kelompok 4. Pada kelompok 4 kita silakan. Dan kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil temuannya. Ya. Kemudian kita minta kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil temuan atau diskusinya berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Silakan kepada kelompok 3. Hasil dari masalah yaitu apa dampak negatif pergaulan bebas dan dampak negatif dampak terhadap individu. 1. Mengapa pergaulan seseorang. 3. Masalah kesehatan. Risiko tertular penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS, kehamilan di luar nikah bisa terjadi. 4. Masa depan tergolak dan sosial. Pergaulan bebas dapat memicu kejahatan seperti aborsi ilegal, perdagangan manusia, dan pelecehan seksual. 3. Rusaknya tatanan sosial dan budaya. Norma agama dan adat yang seharusnya menjadi pedoman mulai dijelaskan. 4. Masalah generasi muda. Remaja sebagai penerus bangsa menjadi lemah secara moral, fisik, dan mental, bisa mengancam kualitas generasi masa depan. Sekian dari kelompok kami, atau ada tanggapan saran dari Ya,
terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan berupa kritik, saran, dan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Kita persilakan untuk kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Jadi mungkin itu saja untuk diskusinya dulu. Kita anggap kita lihat sepanjang diskusi tadi, nampaknya kalian diskusinya semangat, antusias, dan kita lihat dari hasil diskusinya sudah kalian semuanya boleh dikatakan sudah paham dengan materi kita, dan insya Allah bisa kita menjaga perbuatan kita dalam bergaul dan juga menjaga perilaku kita, dan mudah-mudahan dengan materi ini kita terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi intinya kita harus bisa menjaga diri kita pertama sekali berkaitan dengan pergaulan bebas ya. Karena zaman sekarang ini sudah banyak marak terjadi pergaulan bebas itu dan juga perbuatan zina di masyarakat kita, baik kita lihat di media sosial, di lingkungan kita dengar, mungkin ada tetangga kita juga ya. Jadi dengan mempelajari materi ini kita tahu dampak negatifnya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, jadi dengan demikian perbuatan zina itu intinya dan juga pergaulan bebas itu intinya bisa merusak kita ya. Terutama sekali perbuatan zina yang bisa merusak kerukunan bermasyarakat, bisa merusak norma agama, merusak norma sosial. Dan biasanya yang paling berbahaya itu kalau norma agamanya sudah rusak, maka intinya masyarakat itu tidak lagi percaya sama kita, dan masyarakat biasanya akan mengucilkan kita. Nah, jadi kita harus menjaga diri kita, jangan sampai kita dikucilkan masyarakat atau hukum sosial itu berlaku. Karena kita manusia ini adalah makhluk sosial, maka harus menjaga hubungan sosial kita. Nah, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya di masyarakat kita harus kita jaga. Apalagi mayoritas masyarakat kita adalah Muslim, 99% masyarakat kita adalah masyarakat Muslim, maka nilai-nilai agama itu sangat kental di kalangan masyarakat kita. Dan nilai-nilai sosial itu di masyarakat kita berkaitan dengan nilai-nilai agama. Karena masyarakat kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga adat di masyarakat kita adalah adatnya agama, sesuai dengan pepatah orang tua kita atau pepatah adat kita, yang mana mengatakan adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Intinya syariat sosial, hukum sosial itu berlandaskan kepada syariat agama di masyarakat kita. Baik. Jadi karena pada umumnya kita sudah paham dengan materi ini, kita mudah-mudahan terhindar dari perbuatan zina dan juga pergaulan bebas dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita terjadi kepada masyarakat yang rukun di lingkungan kita. Baik, Pak mau lihat secara rinci kemampuan kalian dari memahami materi yang telah kita pelajari atau kita bahas tadi. Jadi Pak mau lihat kalian berdasarkan
lembaran kerja peserta didik ini atau LKPD ini. Silakan kalian isi menurut kalian yang baiknya pertanyaannya. Sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, jadi itulah materi kita hari ini berkaitan tentang perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berharap kita terhindar dari perbuatan zina ini. Oke, kesimpulannya materi kita ini, jadi kita hendaknya bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Kenapa? Karena pergaulan bebas itu merusak kita, bisa merusak hubungan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pergaulan bebas itu biasanya juga bisa merusak kesehatan kita, pola pikir kita, ya. Itu bisa merusak dari pergaulan bebas. Nah, banyak terjadinya tawuran, terjadinya balap liar dan segala macamnya itu merupakan salah satu bentuk dari pergaulan bebas. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai siswa yang terpelajar, maka hendaknya kita menjauhkan diri, bisa memilih mana-mana perilaku-perilaku yang termasuk kepada pergaulan bebas. Nah, supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang bisa merusak kita. Ya, bisa merusak sosial kita, bisa merusak tubuh kita, kesehatan kita. Apalagi dengan pergaulan bebas, contohnya minum-minuman keras, itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Dan juga hendaknya kita bisa menghindari diri kita dari perbuatan zina. Nah, demikian saja materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, minta pendapat kalian dari perwakilan masing-masing kelompok, salah satu ya, berkaitan dengan materi kita ini, dengan pelajaran kita. Bagaimana menurut kalian pelajaran ini? Silakan kelompok satu, bagaimana ya pendapat kalian berkaitan dengan materi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dapat kami itu dari kelompok satu itu kami lebih tahu tentang apa itu pergaulan bebas. Menurut pandangan agama, pergaulan bebas adalah bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melanggar batas moral dan norma agama. Seperti berbuat tanpa mahram, berpacaran dengan perilaku tidak sopan atau kontak fisik yang dilarang. Untuk itu, kami lebih tahu lagi ke depannya melarang atau menghindari perbuatan tersebut agar tidak cenderung melakukan hal tersebut di dalam proses. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi karena waktu kita sudah habis, kita tutup aja pertemuan kita hari ini, yaitu dengan kita, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita berdoa mudah-mudahan materi ini menjadi
pelajaran sudah jadi ilmu yang tinggal di hati dan pikiran kita dan juga bermanfaat untuk masa depan kita di sana. Ayo silakan kita berdoa. Dengan berakhirnya materi ini, mari sama-sama kita berdoa. Yuk silakan dipimpin doa. Siap, bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Silakan kalian tunggu gurunya di dalam lokal, tidak ada yang keluar ya. Sudah.